ReZero If Slot adalah salah satu cerita alternatif ReZero yang dimana Rem sama Subaru kawin lari. So kali ini gue bakal bahas rute ini, yuk kita masuk ke videonya. Ceritanya tuh di episode 18 season 1 yang dimana Rem menerima tawaran Subaru untuk ninggalin semuanya dan kawin lari. Lalu ceritanya tuh time skip 8 tahun kemudian. Di sebuah kota yang ramai terdengar tangisan seorang balita perempuan dan ternyata balita itu adalah anaknya Subaru yang bernama Spica. Oke, gua bahas sebentar. Kan Subaru kawin sama Rem. Nah, terus mereka itu diberkahi anak laki-laki sama perempuan yang bernama Natsuki Rigel sama Natsuki Spica. Oke, balik lagi ke ceritanya. Subaru berkata kepada Rigel, "Hoi Rigel, kau kan kakaknya bukan? Lakuin sesuatu kek." Rigel menjawab, "Kenapa harus gua sih? Jika Anda tidak bisa melakukannya, berarti Anda adalah ayah yang buruk." Subaru pun berkata, "Hati manusia itu begitu kasar." Rigel pun menjawab, "Kita tidak punya waktu untuk mengeluh tentang dunia. Ayo kita cari cara untuk Spica berhenti menangis sebelum dia datang." Kalian pasti tahulah siapa yang dimaksud dia sama Rigel. Siapa lagi kalau bukan Rem! Ya, Rem. Siapa lagi kalau bukan Rem? Kita balik ke ceritanya. Lalu datang seorang wanita dan ternyata dia adalah Rem. Gila sih, Rem cantik banget loh. Sontak Subaru sama Rigel kaget melihat Rem datang. Subaru bertanya kepada Rem, "Apa kau sudah selesai berbelanja?" Rem menjawab, "Ya, sudah selesai." Melihat ibunya datang kembali, Spica langsung berhenti menangis dan tersenyum. Rem lalu menggendong Spica dan berkata, saat dewasa nanti Spica tidak akan terlihat seperti Rigel dan Subaru. Mendengar itu, Subaru langsung berpikir, mungkin tidak seburuk yang kubayangkan. Lalu Rigel mengelak dengan berkata, "Bukan salahku kalau aku memiliki wajah yang seperti ini." Mendengar itu, Subaru langsung menjawab, "Wajahmu sama denganku dan sama-sama memiliki tatapan yang buruk." Rigel pun autolah membentak Subaru dengan berkata, "Jangan samakan aku denganmu, sialan, aku tidak mirip sepertimu." Lalu layaknya ibu pada umumnya, Rem pun menegur Rigel dengan mengatakan, "Hati-hati dengan ucapanmu, ayo minta maaf, walaupun kau membencinya, perkataanmu itu tidak sopan. Jadi jangan pernah bilang sialan pada ayah dan ibumu, karena bagi ibu, ayahmu itu orang nomor satu." Wah, gila. Gila sih, udah kayak keluarga bahagia banget gitu loh. Oke lanjut, setelah berbelanja, keluarga bahagia ini beristirahat di taman dan Rigel bermain dengan teman-temannya. Nah, mereka sedang bermain permainan mengejar Oni atau patung-patungan. Kalau di tempat gua sih namanya panas dingin ya kalau nggak salah. Panas sama dingin, ya panas dingin kalau nggak salah. Saat Rigel lagi asik bermain, Subaru berkata kepada Rem, dia berhasil meskipun dia punya wajah yang buruk, seolah-olah ingin membunuh seseorang. Lalu Rem menjawab, "Itu tidak benar, sifat buruk itu juga merupakan bagian dari Rigel." Lalu setelah itu Subaru mengomentari pose berpatung Rigel yang lucu. Ya bagi gua lucu aja gitu loh. Gak lama dari itu Subaru menguap karena kelelahan. Rem nyaranin Subaru untuk bersandar di pundaknya. Lalu Rem berkata, "Karena Spica sedang tidur di dadaku saat ini, kau boleh tidur di dadaku nanti malam." Anjay, apakah kalian berpikir sepertiku? Ditawarin tidur di dadanya waktu malam hari coy. Bayangkan. Lalu Subaru menggoda Rem dengan berkata, "Kita ini lagi di taman loh, kita harus lebih hati-hati." Lalu Subaru menoleh ke arah Rem dan berkata, "Istriku ternyata cantik banget." Lalu Subaru bersandar pada pundak Rem. "Beh, jos habis!" Lalu ketika memanggil nama Subaru, Rem teringat kejadian 8 tahun lalu, yang dimana Subaru ngajak Rem kawin lari. Nah waktu itu Subaru nyuruh Rem buat manjangin rambutnya, agar waktu doi nginget cewek yang rambut panjang, hanya Rem yang dia ingat. Itu nenek-nenek udah dilupain berarti ya. Lalu Rem bertanya kepada Subaru, "Apakah kau masih mengingat kejadian itu?" Subaru menjawab, "Mana mungkin aku melupakan kejadian itu." Lalu Rem bertanya lagi kepada Subaru, "Apakah kau menyesal meninggalkan semuanya?" Subaru menjawab, "Aku tidak menyesal." Lalu Subaru berkata kepada Rem, "Aku akan meninggalkan rumah bersama Spica dan Rigel akan bersama Rem." Menyadari Rem sedang gelisah, Subaru langsung meyakinkan Rem kalau dia nggak akan menyesali pilihannya. Dan mereka berciuman coy. Lalu mereka berdua mengingat masa lalu saat Rem tahu kalau dia sedang hamil. Nah saat itu Rem gak bisa ngontrol dirinya dan malah ngedorong Subaru dan mengempaskannya. Tapi meski begitu, Rem sangat bahagia saat Rigel lahir. Dan Rigel adalah bukti ikatan Rem dan Subaru. Nah sekedar info, nama Subaru, Rigel sama Spica itu berasal dari bintang tempat Subaru berasal. Oke kita lanjut.
Lalu Rem berpesan jika anak ketiga lahir, dia ingin dinamai dengan nama bintang juga. Nah, pas Rem bilang gitu, Subaru kaget dan berkata, Spica masih kecil loh, masa minta anak ketiga? Wah, anak ketiga, siapa ya? Singkat cerita, Subaru ngajak Rem pulang dan berpesan kepada Rigel agar tidak pulang ke rumah malam ini dan menyuruh Rigel untuk menginap di rumah temannya. Rigel yang kesal bertanya, apa kau mengusirku? Dan Subaru menjawab, apakah kau cemburu? Rigel karena kesal nggak sengaja bergerak dan kalah dalam permainan. Nah, karena Subaru yang memperkenalkan permainan itu, Doi menambahkan peraturan baru, yang dimana yang kalah akan dikelitiki sampai nggak bisa nangis lagi. Lalu Subaru, Rem, sama Spica pulang ke rumah. Rem berkata kepada Subaru bahwa dia adalah wanita paling bahagia di dunia. Oke, menurutku kenapa Rigel nggak boleh pulang? Karena malamnya Subaru sama Rem mau senam asik-asik. Kenapa gua bilang gitu? Karena Rigel berkata kalau orang tuanya itu punya nafsu yang tinggi. Oke, terima kasih yang udah nonton. Kalau suka bisa like, kalau ada yang kurang bisa komen. Ya, gua berharap kalian mau nge-share video ini, bantu gua berkembang lah. Channel gua masih kecil. Oke, mungkin itu doang yang bisa gua sampaikan di video ini. Oke, kalau ada salah gua minta maaf. Gua pamit dulu. Bye.